Ini kalau boleh tanya sejak kapan bisa menjadi kepala asrama? Kalau aku sendiri sebenarnya belum jadi kepas ini karena masih training kemarin. Training satu minggu. 1 minggu ini. Dan beruntung sekali langsung diajak di kegiatan ini luar biasa sekali. Alhamdulillah. Berarti baru nih ceritanya nih. Tapi udah menikah kan? Sudah. Kalau ini mah udah 5 kali saya tahu gini. Salah Bang. 6 bulan kan. Nah, kalau Bang gimana? Bang? udah lama jadi. Ya, jadi gini Bang Rais. Kalau saya kebetulan sebelum jadi kepala asrama sudah bahasanya ya, udah berkecimpung di dunia Yayasan Sahabat Yatim itu dari 2013 Bang Rais. Ya. Jadi waktu itu saya menjabat sebagai marketing, terus marketing cabang juga ditempatkan di Kalimantan, di Surabaya ya Bang Rais ya. Terus sempat vakum karena ada usaha sendiri dan akhirnya 2020 awal diamanahkan lagi untuk jadi kepala asrama Sahabat Yatim Indonesia gitu Bang Rais. Jadi sekarang kurang lebih 2 tahun lebih lah ya. 2 tahun di asramanya ya. Jadi kepala asramanya ya. Kepala asrama, tapi di kantornya udah lama dari 2013. Ya. Berarti lagi masih baru-barunya tuh ya Sahabat Yatim lagi. Ya, betul Bang Rais, baru-baru itu. Benar-benar luar biasa. Terus nih Bang Ali kok bisa kepikiran gitu pengen ngelamar jadi kepala asrama gini. Itu awal gimana itu? Iya ini menarik sebenarnya ceritanya. Jadi kan saya aslinya dari Bau-Bau ini ya. Terus tiba-tiba ada penerimaan mahasiswa pasca sarjana di Makassar kan, di Universitas Negeri Makassar gitu. Jadi saya langsung ngomong sama istri, Mi, boleh nggak saya lanjut dulu S2? Gitu. Setelah tapi biayanya gimana Bi? Udah jalan aja dulu gitu ya. Kan kebetulan sebelum itu kita sudah kerja juga jadi karyawan kan. Jadi uang dari situ ditabung supaya bisa untuk biaya S2 tadi ya. Kemudian berangkatlah saya dari Bau-Bau menuju Makassar ya. Jadi saya lebih dulu jalan kan di Makassarnya kan sama istri. Tapi mendaftarnya kan lewat online semua, verifikasinya selesai online. Jadi tiba di Makassar itu sudah lulus saya. Jadi saya kenapa harus lebih dulu ke Makassar supaya cari kerja? Ya nanti buat biaya S1-nya. S2-nya ya. Jadi kan saya tidak mau sih sebenarnya, cuman belum kepikiran untuk cari beasiswa. Saya punya feeling harus mandiri gitu. Ya, jadi otomatis tiba di Makassar saya harus akrab dengan Instagram, Facebook ya. Jadi lowongan kerja itu saya share semua, saya ikuti semua loker di Makassar. Ketemulah ini Yayasan Sahabat Yatim membuka lowongan pekerjaan kepala asrama dengan fasilitas yang masya Allah waktu itu ya. Mulai dari semuanya ditanggung, tinggal di situ tuh. Tertariklah saya, tapi sudah ada beberapa lamaran yang saya masukkan di sekolah-sekolah. Kan saya backgroundnya guru nih. Gitu. Semuanya setelah saya keterima di sini wawancara kemarin, semua yang sudah saya daftar itu saya cancel semuanya. Saya tidak mau, saya fokus kayak ini bagus, ini potensi ini buat saya gitu. Setelah kirim berkas diterima sama HRD pusat ya, langsung beliau bertanya, ini kan kalian pisah ini sama istri, bapak di Makassar, istri di Bau-Bau, apakah nanti istri keberatan kalau dibawa ke Makassar? Saya tidak langsung menjawab itu kan, langsung telepon istri, Mi bagaimana ini, ada persyaratan dari yayasan harus seperti ini. Karena mungkin waktu itu juga ya istri saya juga punya keinginan untuk segera bertemu, ya artinya kan lama ini kan kita Iya, bertemu saya apa bertemu saya? Iya gitu lah, rindu kan gitu. Nggak ngerti nih. Iya, saya masih cilik. Ya udah, jadi langsung sepakat setelah lanjut tahap selanjutnya dan dibawa ke istri ke Makassar. Setelah itu langsung ikut training dan bisa sampai sekarang. Itu sudah lebih satu minggu lebih. Tuh, luar biasa.
Nah kalau ini mah saya bingung nanya sebenarnya. Gitu. Saya biasa di luar, bukan luar biasa. Tapi gini Bang ya, Abang ini kan dulu awalnya memang udah di sini ya kan. Otomatis yang namanya di kantor itu kan lebih enak ibarat kata gitu. Ketimbang kok bisa-bisanya gitu mau nongolnya jadi kepala asrama itu bagaimana itu? Jadi ceritanya begitu Bang. Ya udah. Kan untung Bang. Kan awalnya jadi saya ceritain, boleh cerita sejarah dikit Bang? Jangan banyak kebanyakan ya kalau. Aduh. Kebanyakan dia mah. Boleh saya cerita sedikit Bang? Boleh. Nah jadi begini Bang Rais, jadi saya setelah tahun 2017 itu kan saya sempat vakum karena saya ada usaha saya dan saya harus fokus untuk milih salah satu. Daripada saya berkhianat dengan salah satu, mending saya lepaskan salah satu. Dan akhirnya karena dulu cita-cita saya pengusaha Bang Rais, cita-cita saya jadi pengusaha, akhirnya saya pelan-pelan wujudin tuh punya usaha waktu itu tahu pedas ya. Setelah saya di Sahabat Yatim waktu itu jadi marketing, punya usaha tahu pedas dari 1 gerobak. Alhamdulillah berhasil naik ke 2 gerobak Bang Rais gitu. Nah kan butuh fokus nih, apalagi saya ya punya amanah juga di Sahabat Yatim, terus harus punya konsekuensi untuk usaha yang saya rintis kan. Makanya saya bilang nggak bisa. Akhirnya saya dengan dengan rasa berat hati juga, akhirnya saya putuskan untuk vakum dulu di dunia yayasan di Sahabat Yatim karena sayang usaha yang sudah saya rintis ini kalau ditinggal begitu saja, karena langsung dilepaskan ke karyawan gitu aja nggak bisa Bang Rais gitu. Akhirnya tapi istri saya masih di Sahabat Yatim karena saya kebetulan sama istri alhamdulillah berjodoh di Sahabat Yatim Indonesia. Jadi saya sebagai marketing, istri saya sebagai FO dan naik jadi waktu itu kepala FO di kantor pusat, sempat juga saya kan di pusat juga. Ketemulah kita gitu. Baru begini kuak-kuakan. Lihat saya kan, oh ini yang saya cari orangnya. Waktu itu dia ngeliat juga gitu, ngeliat juga. Tahu ya saya. Takutnya dia nggak mau ngeliat, sekilas tahu udah, oh ini kali jodoh gua tahun. Kayaknya waktu itu belum cuci mata. Pakai kacamata ya. Ya kira-kira gitu Bang Rais. Nah itu setelah usaha saya berjalan, alhamdulillah itu sampai punya 15 cabang, 15 gerobak. Saya punya waktu itu sekitar 25 karyawan, ya kan. Nah itu terjadilah efek-efek awal-awal corona, Bang Rais. Harga bahan baku melambung tinggi dan pondasi usaha saya belum kuat. Karena apa? Saya kan ya namanya jiwa muda ya Bang Rais, ya nafsu pengen buka. Udah berhasil satu, buka cabang lagi, akhirnya pondasi kita nggak kuat. Harga-harga pas melambung tinggi seperti itu, kitanya nggak siap dan akhirnya nombokin terus, kan keuntungan nombokin terus karena harga-harganya nggak stabil kan. Akhirnya corona gitu, corona tambah hancur-hancuran kita, ya semua sektor ekonomi kan kena. Makanya ya sudah. Kalau diteruskan ini sama aja bunuh diri, saya bilang usaha saya. Makanya ya sudah, dengan ya berterima kasih kepada semua yang pernah bekerja sama saya bilang usaha saya putuskan untuk saya akhiri dulu. Ya mungkin suatu saat kita nggak tahu ya, tapi untuk sekarang kita nggak bisa lanjut, saya bilang kayak gitu. Dan akhirnya ada setelah saya vakum usaha kira-kira berapa bulan ya, kurang lebih 1, 2, 3 bulan mungkin ada tawaran gitu dari Sahabat Yatim gitu Bang Rais. Dan kebetulan posisi saya waktu itu memang nganggur karena usaha saya berhenti dan saya belum kerja. Kena corona juga? Iya kurang lebih. Akhirnya ada tawaran. Waktu itu sebetulnya ada pilihan, ada 2 pilihan juga Bang Rais selain jadi kepala asrama, yaitu sebagai FR. Tapi megang FR Jabodetabek, kepala FR Jabodetabek. Tapi saya kan bilang udah pernah, karena saya kan dulunya waktu di Sahabat Yatim marketing, ya maksudnya masih satu inilah sama FR gitu. Saya mau coba challenge baru, tantangan baru Bang Rais. Ada lowongan jadi kepala asrama di Banjarmasin waktu itu langsung. Di Banjarmasin, akhirnya kita diskusi, saya sama
istrinya Bang Rais, istri saya maksud saya. Istri saya Bang Rais gitu. Saya diskusi bagaimana ternyata sudah kita ambil keputusan untuk ambil itu. Dan saya juga kan diskusi sama orang tua saya. Kebetulan orang tua saya pun adalah mantan kepala asrama juga, Bang Rais. Berkecimpung dari awal Sahabat Yatim berdiri. Udah punya Mereka basic setuju. jadi Ya kebetulan. Makanya sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada Sahabat Yatim Indonesia yang sudah satu membantu saya dan keluarga saya gitu ya. Jadi sangat Sahabat Yatim ini dalam hidup saya ini penuh arti lah. Banyak kisah-kisah termasuk keluarga saya ya, adik saya ya. Itu Iim Ihsan Ibrahim sempat jadi IT juga di sini ya kan. Tuh itunya kenal tuh mungkin tuh operator. Apanya? Anunya? Apa ya? Ya, sempat jadi IT. Kadang-kadang kalau ngomong. Jangan ke situ pikirannya. Iya, gitu ya. Terus adik saya sempat jadi di asrama juga, orang tua saya di asrama juga. Ya begitulah kira-kira Bang Rais. Challenge baru yang saya ambil untuk jadi kepala asrama itu sebetulnya. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Gitu. Waktu itu istri kaget nggak kalau situ mau ngambil challenge ini jadi kepala asrama? Oh saking kagetnya dia ngomong, wow. Gitu. Saking kaget itu. Saking kagetnya. Aduh. Berarti juga sama Bang Ali waktu itu istri juga sama kaget juga. Kaget sih sebenarnya, tapi dia kaget tapi berharap gitu. Jadi kan kayak perasaannya kan bahagia kemudian mencampur sedih kan. Kalau ini memang udah bukan sedih lagi nih Mas. Saya nangis dari mana-mana tuh Bang Rais, mata, hidung, mulut. Ya Allah, Kita ini Bang Rais challenge-nya tuh lebih ke arah kan harus langsung terbang nih. Iya. Nah, sementara kan mungkin ya kami nih berharap ya yang mungkin yang dekat-dekat dulu, Jabodetabek mungkin, tapi ya qadarullah Allah tunjukkan tempatkan kami langsung nyebrang ke Kalimantan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Cuma kan sekarang di Samarinda kan? Nah, itu bagaimana tuh bisa pindah apa soalnya nggak betah gitu maksudnya. Bukan Kalau gitu. nggak betah ngomong sekarang saya naikin gaji. Aduh. Ya itu ada ceritanya lagi itu. Ceritanya panjangan nih. Aduh, nggak cukup ini 3 hari 3 malam ini nggak cukup. Jadi langsung dipindahin ya ke Samarinda. Tapi nggak jauh dari situ juga kan Samarinda? Beda provinsi. Samarinda bukannya temennya Samarono? Enggak, dia sama rendah ya. Samarinda.